Ikan asin Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia. Nah, ini materi saya itu ada yang namanya restitusi. Nah, jadi restitusi itu apa? Kita tadi udah dijelaskan sih teorinya sama Pak Rizal, tadi kayak Bu Rita juga udah sempat tadi ngebahas tentang restitusi. Nah, sebelum kita lebih jauh ke restitusi, saya minta satu orang bersedia untuk maju, siapa angkat tangannya? Ayo silakan Mas Susilo, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Susilo. Baik, Mas Susilo, kita main simulasi sebentar ya. Oke, Pak Susilo, ini kita. Pak Susilo, kita 1 menit aja. Mohon maaf Bapak Ibu menginci ya. Ini anggap Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah murid-muridnya Pak Susilo nih, yang ganteng dan cantik ya. Nah, ketika satu kelas nggak ada yang ngumpul tugas sesuai waktu, nah silakan Pak Susilo praktikan 1 menit aja. Silakan Pak Susilo. Mohon izin Bapak Ibu sebelumnya. Anak-anak, kenapa tidak ada yang ngumpul tugas di kelas? Setiap tugas tidak pernah dikerjakan. Setiap saya mengajarkan tidak pernah diperhatikan. Tugas itu dikerjakan di kelas bersama-sama, bisa didiskusikan. Itu artinya kalian semua malas. Jika begini semua, satu kelas tidak akan saya berikan nilai. Oke, terima kasih untuk tangan Pak Susilo. Satu lagi dari Ibu. Dari Ibu, ya. Berisi lain beda lagi nih. Oh, beda lagi. Jadi kasusnya nih gini Bu. Tadi Ibu lewat kelas, ya kan? Terus lihat Pak Susilo marah-marah. Nah, kira-kira Pak Susilo ini kan guru junior nih di sini ya. Lebih junior daripada Ibu kayaknya. Kira-kira apa masukan untuk Pak Susilo? Apakah Ibu berani masuk memberi masukan secara langsung atau tidak? Ketika Melihat kayak gitu ya. kan Ibu ini guru yang besti-besti gitu kan biasanya. Apa pendapat terhadap Pak Susilo sebagai pemartapan guru? Ya kalau saya lewat, kebetulan lewat melihat situasi seperti itu, mungkin saya nanti akan mungkin Pak Susilo, Pak Susilo, saya panggilnya Mas ya, Masis, gitu, bukan Masis yang di sana, Mas Dino, kan katanya gini, Masis, boleh dong ketemu saya sebentar gitu ya. Terus dia kami berdua cerita, kenapa tadi di kelas kok kayak gitu kan? Oh ya gini Bu, ya betul aja sih, kita sebagai guru memang punya kewajiban kalau kita memberi tugas sama anak kita minta tagihannya, tapi mungkin nggak kayak gitu juga kali Mas, gitu kan? Mungkin ada cara yang lain Mas, gitu supaya anak-anak itu bukan takut sama kita, tapi dia takut juga sama kita, gitu. Nanti kita cari solusi. Jadi ya kita saling sharing aja dulu. Nanti mungkin yang masih silo jadi gimana Bu, gitu bisa saling tukar pikiran gitu aja supaya jangan terulang lagi yang kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Desi. Satu lagi. Kan Mas Susilo kan guru junior nih. Nah seandainya Pak Muhammad yang seperti itu gimana caranya? Ya serius nih Bu. Dalam kehidupan nyata ya seandainya. Kita berandai-andai namanya kan kita ini guru juga manusia ya Bu. Iya, pasti ada salah yang Kita punya Pak Muhammad yang notabene itu lebih senior yang lama aja nih. Kamu lebih pengalaman nggak? Misalnya Cewek. ayo jangan dulu. apa ya? Kelas di cewek. Kelas saya. Maka nggak bisa yang gini. Ya, berusaha saya sama aja gitu ya. Kenapa saya ke Mas Susilo sama Pak Romo sebagai senior ya? Saya juga mungkin menanyakan juga, mungkin ada sesuatu yang membuat Pak Romo seperti itu. Jadi aja saya sama Pak Romo gitu. Saya nggak akan beda-bedakan mana senior mana junior bagi saya itu semua bestie saya gitu kan. Jadi yang disorot saya kayak gitu Pak Romo gitu. Kenapa sih tadi marah-marah di kelas saya lewat tadi gitu kan? Nah, mungkin Pak Romo punya waktu mau curhat, nggak apa-apa saya dengarin gitu kan? Iya
buat anak-anak di sekolah ini sama buat kita juga sebagai guru, karena ya itu tadi zaman terus berubah, jadi tidak harus menonton gaya yang dulu dipakai ke sekarang gitu ya. Anak-anak juga sekarang anak modern yang kita hadapi bukan anak-anak dulu kayak kita dulu habis dimarahin mulut, enggak, anak sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin kita sebagai guru kalau anak kayak gitu ya ditanya dulu apa sebabnya, ya mesti sabar gitu ya, ngomong kayaknya teorinya Pak Kiader di luar sana mesti kayak gitu, memang sudah zamannya gitu ya. Terima kasih tepuk tangan untuk ini adalah salah satu mama yang ada di sama sebelah. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Butuh keberanian ya, kalau misalnya mungkin kalau saya para melakukan itu saya nggak berani, jujur terus saat ini saya nggak berani jujur ya, tak mungkin saya hormat kenapa sih tadi marah-marah bukan kita nggak begitu tidak berani jujur ya, tapi mungkin perlahan demi perlahan kalau misalnya kita ini buat saya dan juga mungkin adik-adik yang masih PPL biasa kan nanti kalau baru ngajar tuh melihat ada guru yang suka marah-marah, ada yang suka ngomong, ada yang suka menjadi temannya gitu ya. Jadi kita harus memahami posisi mana nanti kita berada. Ya, nah di mata dia nanti ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Waktunya udah habis buat berisi dari 7 menit saya hitung. Jadi nggak apa-apa. Jadi pembelajarannya hidup ya kalau berisi berpendapat. Intinya kan fasilitator aja. Oke, kita masuk ke materi dulu. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi orang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita sebagai fasilitator atau guru tadi kalau misalnya di seperti Pak Susilo tadi, kalau dalam posisi kontrol 5 posisi kontrol restitusi itu adalah posisi paling terendah. Kalau berdasarkan teori ya Bapak Ibu ya, berdasarkan teori. Kita lanjutkan. Nah, restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kemarin saya, Bu Rinda, Pak Rizal sudah mempraktikkannya tapi secara video. Bapak Ibu ya, tapi mungkin ada sudah Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun ini mengerjakan ini sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Setiap hari kita melakukan restitusi ya Bu ya, misalnya anak nggak untuk tugas kita lakukan restitusi dengan cara kita. Nah, nanti kita masuk ke 5 ini Bu yang ada di dalam teori yang kami pelajari. Yang pertama paling rendah itu penghukum ya, seperti Pak Susilo tadi menghukum nih, kalian nggak saya tuntaskan semuanya, nggak saya kasih nilai, padahal anaknya mungkin punya alasan tertentu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian saya mau tanya nih Bapak Ibu, misalnya guru olahraga mana? Satu orang. Oke, Pak Bu juga. Misalnya nih Bu, saya mau tanya Bapak Ibu, guru olahraga biasanya itu kan kalau ngajar ada siswa yang telat disuruh keliling lapangan ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa saya lihat ya. Nah itu kira-kira termasuk salah satu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Temannya udah olahraga nih Bapak Ibu, dia datang terlambat, misalnya sampai datang terlambat, kamu keliling lapangan 5 hari, hukuman atau konsekuensi? Kalau disepakati Nah, jadi baik, sebenarnya konsekuensi sama hukuman itu hampir beda-beda tipis mirip Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam konteksnya seperti itu termasuk konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Karena teman-temannya tadi kan udah pemanasan, dia belum pemanasan, jadi dia harus lari dulu. Konsekuensinya adalah dia pemanasannya dengan cara berlari. Beda kalau kita suruh dia push up Bapak Ibu ya. Nah, itu kan nggak berarti di sekolahan ya. Nah, itu adalah hukuman. Jadi itu materi yang pertama yaitu sebagai guru sebagai seorang penghukum ya. Mungkin saya dulu juga waktu masih muda sering menghukum anak-anak ya. Biasanya guru-guru muda baru lulus kuliah sebulan saja tuh idealismenya tinggi. Kamu nggak kerja tugas sekian. Saya masih silau lagi. Oke, lanjut. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, yang kedua. Itu kalau kita langsung contoh aja di bawah itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalnya kita sering mengucapkan kalimat yang seperti itu Bapak ya, kenapa sih kamu kok gitu? Gimana coba kalau orang tua kamu yang tahu kalau kamu begini? Nah itu secara tidak langsung kita membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang telah dia perbuat atau yang dia lakukan Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada 2 Bapak Ibu ya.
rasa bersalah. Nah nanti idealnya di mana? Nanti kita akan lihat. Nah, posisi ini yang sering kita temui juga Bapak Ibu ya, sebagai teman. Kita jadikan murid sebagai teman, ini contohnya Sakit misalnya. Dia sama-sama di tim jurnalistik sama Pak Susilo, sama Pak Teguh misalnya. Dia sebagai teman. Nah di sini, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu posisi teman itu bisa juga jadi negatif ataupun positif Bapak Ibu ya. Jadi harus pintar-pintar. Biasanya Bapak Ibu guru PPL ini ya kan, ada yang terkait posisi manajer itu, yaitu kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Lalu ditanya lagi apakah kamu meyakininya, lalu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya. Misalnya nggak bisa baca tulis Al-Quran gitu Bu ya, nggak mungkin kita ngumpul makanya kan pasti kita ajarin. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pasti ada tindakan atau rencana. Sebagai contoh kasus seperti kita minggu lalu Bapak, kalau dengar-dengar ada yang berkelahi di futsal di murid kita ada kita panggil 2 tim, mohon maaf Bapak ya. Jadi kita berikan ini, kita berikan tawaran kepada mereka, akhirnya mereka membuat video 10 video perbuatan baik selama 1 minggu. Jadi masing-masing siswa tadi yang walaupun yang berkali itu sebenarnya cuma 2 orang, cuma kita berikan pilihan untuk seluruhnya supaya terjadi kolaborasi. Jadi mereka memberikan masukan, kami bikin 10 video kebaikan Bapak, baik di rumah maupun di sekolah. Oke. Nah, ini adalah tahapannya untuk melaksanakan 5 posisi kontrol restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak tersebut. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada contoh segitiga di sini. Nah, menstabilkan identitas itu tadi seperti yang contoh sebelah kiri ya. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan hal itu. Saya tadi nggak mengumpulkan tugas. Alasannya kenapa? Mungkin karena sakit atau misalnya ada kegiatan yang lain yang darurat ya sifatnya. Lalu kalau validasi tindakan yang salah ada di bawah itu Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan itu ke murid kita. Saya sebagai guru aja mungkin sering juga melakukan kesalahan, apalagi murid kita gitu ya. Lalu kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi kita tuh membawa dunia kita seperti tadi Bu Desi bilang dan Bu Rinda bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani Bapak ya, yang mana harus menyuburkan tanaman-tanaman kita. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi Bapak Ibu. Oke, sepertinya materi saya habis. Bisa minta tolong satu orang kesimpulan atau refleksi? Bu Ratri sepertinya yang angkat tangan. Terima kasih Bu Ratri. Maju monggo. Baru maju. Ya. Ya berdiri supaya ya. Mohon maaf tadi saya ada miss karena saya terima telepon di luar. Jadi kita sebagai guru banyak belajar dari siswa. Jangan untuk membuat siswa itu lebih baik, mungkin yang terbaik adalah keteladanan kita sebagai siswa, karena itu yang paling terbaik, contoh yang paling terbaik, sehingga siswa itu ketika kita mendidiknya dengan hati akan diterima dengan hati, sehingga lebih mudah untuk dikontrol seperti itu. Terima kasih Bu Ratri. Panggil kak saya ya, saya pernah sering itu. Nah, usahakan kita sebagai guru walaupun masih PPL tetap menempatkan diri sebagai guru, bukan adik dari mereka. Paham ya harusnya? Lanjut. Nah, hal negatifnya nanti seperti ini Bapak Ibu, seperti yang digambar ya. Nah, ini memang mungkin Pak gurunya nggak apa-apa, tapi secara kita lihat secara attitude ya, itu nggak pantas sebagai seorang murid menginginkan gurunya pakai kacamata, gaya mungkin dan lain sebagainya. Itu salah satu posisi nilai negatif dari posisi teman. Apakah boleh nilai teman ini dilakukan kita dengan murid kita? Boleh Bapak Ibu, boleh. Tapi dengan aturan dan juga batasan yang tertentu. Ini posisi yang ketiga. Sedikit cepat. Nah ini posisi pemantau ya. Kita sebagai guru harus bisa memantau murid kita
mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku-perilaku mereka. Ini seperti kita misalnya ngecek absen, ngecek kehadiran, ngecek nilai, ini kita sebagai posisi pantau di sini. Nah itu ada sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan guru sebagai posisi pemantau itu menanyakan, misalnya dia nggak tugas di bawah itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalnya kita sering mengucapkan kalimat yang seperti itu ya Bapak ya, kenapa sih kamu kok gitu? Gimana coba kalau orang tua kamu yang tahu kalau kamu begini? Nah itu secara tidak langsung kita membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang telah dia perbuat atau yang dia lakukan Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada dua Bapak Ibu ya, posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah nanti idealnya di mana nanti kita akan lihat. Nah posisi ini yang sering kita temui juga Bapak Ibu ya, sebagai teman. Kita jadikan murid sebagai temannya, contohnya Syafiq misalnya, dia sama-sama di tim jurnalistik sama Pak Susilo, sama Pak Teguh misalnya, dia sebagai teman. Nah di sini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu posisi teman itu bisa juga jadi negatif ataupun positif Bapak Ibu ya. Jadi harus pintar-pintar. Biasanya Bapak Ibu guru PPL nih ya kan, ada yang dipanggil Kak misalnya ya, saya pernah sering itu. Nah usahakan kita sebagai guru walaupun masih PPL tetap menempatkan posisi kita sebagai guru, bukan adik dari mereka. Paham ya sampai sini ya? Lanjut. Nah hal negatifnya nanti seperti ini Bapak Ibu, seperti yang digambar ya. Nah ini memang mungkin Pak gurunya nggak apa-apa, tapi secara kita lihat secara attitude ya, itu nggak pantas ya Bapak Ibu ya, seorang murid giniin gurunya pakai kacamata, gaya mungkin dan lain sebagainya. Itu salah satu posisi nilai negatif dari posisi teman. Apakah boleh nilai teman yang dilakukan kita dengan murid kita? Boleh Bapak Ibu, boleh, tapi dengan aturan dan juga batasan yang tertentu. Ini posisi yang ketiga. Saya sedikit cepat. Nah ini posisi pemantau ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru harus bisa memantau murid kita, mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku-perilaku mereka. Ini seperti kita misalnya ngecek absen, ngecek kehadiran, ngecek nilai. Ini kita sebagai posisi pantau di sini. Nah itu ada sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan guru sebagai posisi pemantau itu menanyakan, misalnya dia nggak ngumpul tugas, peraturannya apa nak? Gitu ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, lalu sanksi atau konsekuensinya apa? Itu lebih bertanya, bukan menjudge seperti Pak Susilo tadi, kamu udah dapat nilai gitu ya, itu posisi penghukum, itu bedanya. Kemudian yang terakhir, saya sedikit cepat, adalah posisi manajer. Berdasarkan teori di modul ini, posisi paling ideal adalah manajer. Nah, di posisi manajer ini terdapat juga Bapak posisi sebagai teman dan juga pemantau, dua posisi itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita tawarkan, misalnya Pak Susilo, misalnya Syafiq sebagai murid tidak mengerjakan tugas matematikanya Pak Susilo. Jadi ditawarkan, kamu mau konsekuensi atau mau melakukan apa nak atas tindakan yang kamu lakukan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini juga tadi salah satunya ini adalah yang sudah disampaikan oleh Bu Rinda dan juga Pak Rizal terkait posisi manajer itu, yaitu kembali ke keyakinan kelas atau ke kesepakatan kelas. Lalu ditanya lagi apakah kamu meyakininya, lalu jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya. Misalnya nggak bisa baca tulis Al-Quran gitu Bu ya, kan nggak mungkin kita menghukum anaknya, kan pasti kita ajarin gitu. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pasti ada tindakan atau rencana. Sebagai contoh kasus seperti kita minggu lalu Bapak, kalau dengar-dengar ada yang berkelahi di futsal di murid kita, itu ada kita panggil 2 tim. Mohon maaf Bapak ya. Jadi kita berikan ini, kita berikan tawaran kepada mereka. Akhirnya mereka membuat video 10 video perbuatan baik selama 1 minggu. Jadi masing-masing siswa, jadi yang walaupun yang berkali itu sebenarnya cuma 2 orang, cuma kita berikan pilihan untuk seluruhnya supaya terjadi kolaborasi. Jadi mereka memberikan masukan, kami bikin 10 video kebaikan Bapak, baik di rumah maupun di sekolah. Oke.
Nah, ini adalah tahapannya untuk melaksanakan 5 posisi kontrol restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak tersebut, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada contoh segitiganya di sini. Nah, menstabilkan identitas itu tadi seperti yang contoh sebelah kiri, Bapak Ibu ya. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan hal itu. Misalnya kayak tadi nggak mengumpulkan tugas, alasannya kenapa? Mungkin karena sakit atau misalnya ada kegiatan yang lain yang darurat ya sifatnya. Lalu kalau validasi tindakan yang salah ada di bawah itu Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan itu ke murid kita. Saya sebagai guru aja mungkin sering juga melakukan kesalahan, apalagi murid kita gitu ya. Lalu kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi kita tuh membawa dunia kita seperti tadi Bu Desi bilang dan Bu Rinda bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Saya tidak untuk menggurui di sini, kami berbagi praktek baik saja terkait apa yang telah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya mohon Bapak Ibu kita berdiri semua yuk. Ya. Oke, saya punya nyanyian. Tadi Bu, siapa punya nyanyi tadi? Nah, judulnya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kau suka hati ya. Kalau kau suka hati, Tepuk tangan. Oke, kita main Bapak ya. bagus. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau cinta smabas mari belajar, belajar. Kalau kau cinta smabas mari berlatih, berlatih. Kalau kau cinta smabas mari kita bersama. Kalau kau cinta smabas teriak hore, hore. Kalau kau teman baik bersalaman sama dulu. Kalau kau teman baik tepuk tangan. Kalau kau teman baik ayo kita buktikan. Kalau kau teman baik berpelukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah lewat Bu ya, kita ada sesi sharing sebentar mengenai apa yang telah kami paparkan tadi, refleksi 2 orang Bu ya? Oh 3, boleh 3, boleh dari siapapun nanti akan saya Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Betul, ini tulus sekali. Terima kasih sekali sama Bapak Rizal, sama Ibu Haja Rinda, sama Bapak Indra. Mengucapkan banyak terima kasih yang mendapatkan materi yang sangat berharga sekali. Saya kok selama ngajar di SMA 11, semenjak berdirinya SMA Negeri 11, mendapatkan materi baru kali ini, tepuk tangan semuanya, yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan, yang sangat memberikan pencerahan untuk kita. Ada kesenangan yang sangat tulus sekali, di mana kita sebagai seorang pendidik memang harus dituntut sangat sabar, dan penuh kesabaran, karena akan merubah daripada anak didik kita. Bagaimana supaya anak didik itu penuh tulus dengan sangat kesabarannya, akan sadar dirinya sendiri, akan memunculkan hal-hal budaya yang sangat positif di SMA Negeri 11 ini. Sebenarnya saya sangat terenyuh, betul, saya sangat terenyuh. Kenapa kok baru kali ini mendapatkan materi seperti itu?
nggak mulai kemarin-kemarin. Nah itu seperti itu yang saya terima. Saya itu aja, saya akhiri bila itu kecuali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Ya Pak Budi silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan utamanya apa yang saya alami ketika saya mulai dari sekolah dasar sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas materi yang diberikan, sungguh luar biasa. Dan saya merasakan ini benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena yang saya alami itu bertolak belakang. Contoh, kasusnya Bu Nina. Saya alami ketika saya SD kelas 1, saya dibully. Setiap hari uang saku saya diminta. Ada dua nama waktu itu, namanya Rusdi sama Radiano yang membuli saya. Sampai akhirnya bapak ibu rumah, saya nggak mau sekolah. Bingung ibu saya, kenapa nggak mau sekolah? Nggak mau sekolah. Akhirnya saya diantarkan sama ibu saya ke sekolah, langsung ketemu kepala sekolah. Disampaikanlah semua. Kemudian waktu itu saya menyebut nama, dicatatlah sama kepala sekolah. Akhirnya kita pulang. Setahun kemudian atau pada saat kenaikan kelas, baru hari ini saya sadar, jangan-jangan anak itu tadi nggak naik kelas gara-gara ibu saya lapor kepada sekolah. Jadi nggak naik kelas. Waktu saya itu ya tenang-tenang saja, masih SD kelas 1. Baru hari ini saya sadar, jangan-jangan wali kelasnya tadi menandai anak itu. Nah, jadi sadarnya hari ini. Ya, sadarnya hari ini saya. Tahu gitu saya nggak lapor kalau tahu itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya Pak Susilo yang disampaikan tadi itu saya alami. Saya kelas 3 biologi 1. Waktu itu guru kita matematika itu dari Bali, dia lagi ada cuti, ada kegiatan di luar, kemudian akhirnya diganti ke guru baru Ibu Sri. Ini saya sebut nama saja karena mungkin dia sudah usul ya, ada tua banget atau mungkin udah nggak tahu juga. Nah, Ibu Sri tadi ngajarnya nggak menarik bagi kita. Ya, dan kita mau menghadapi ujian nasional. Akhirnya kita sepakat, Bapak Ibu, teman-teman biologi 1, biologi 2 itu sepakat. Apa sepakatnya? Tanda tangan yang mau ganti guru yang sebelumnya, tanda tangan semua tanda tangan. Akhirnya kita guru teman-teman kita yang memotong tadi datang ke kepala sekolah dan diloloskan. Akhirnya guru tadi dipanggil lagi, ya Bu Sri ini akhirnya tersingkir karena ketidak menarikan cara ngajarnya dan lain sebagainya tadi. Hari ini pun saya sadar, harusnya nggak terjadi, harusnya kita terima. Cuma karena waktu itu kita tidak mengerti, karena materi belum disampaikan, ada yang disampaikan pada saya itu nggak mungkin. Nah itu terjadi. Hari ini pun saya merasa bersalah karena salah satunya motornya, salah satunya saya penggeraknya waktu itu. Ya, akhirnya bapak mengajar dengan semangat, bapaknya kembali ngajar dan kita pun semangat belajar. Nah, jadi teman-teman kita yang ada di komunitas grup tadi itu sering cerita, ada yang jadi polisi, jadi apa, semua jadi semua kalau dikatakan hampir semuanya. Ya karena keinginan mereka yang ini terjadi. Nah kemudian kemarin ketika saya jadi guru ini sudah saya terangkan. Ya, salah satunya ketika anak saya kelahi dalam futsal, laporlah ke kita. Nah, bagaimana futsal? Ya Pak, saya bapak nggak nonton, bapak pulang kayaknya. Iya kalau bapak nonton mungkin kita bisa menang karena doa bapak katanya. Ini sampaikan ke kita. Ya, saya dengan akhirnya saya pulang karena hari Jumat, karena ada saya persiapan di rumah. Tadi saya sampaikan nggak apa-apa, tetap semangat. Yang kelahi siapa? Ya sudah, nggak apa-apa, aman aja. Wajar saya katakan, kenapa panas-panas mau juara, kesenggol dikit wajar, tapi nggak boleh dendam. Ya Pak, sudah diselesaikan katanya. Tenang. Jadi orang tua saya beritahu, ya Pak, dia kita futsal, nggak apa-apa. Dan kita dimanapun orang tua saya dorong lagi. Bapak, Ibu, Wali, tolong ketika anak pulang ditanya, ada PR kah? Ada tugas kah? Atau ada perkembangan apa hari ini? Apa ceritanya? Pak, kaos kaki saya diambil. Pak,
parfum saya diambil, ada orang tuanya bilang itu dicatat sama gurunya, tanya apa dia pakai celana jeans, pakai celana kain Pak. Iya, informasi saya sampaikan, saya terima. Ternyata kemarin ada rahasia gitu loh. Jadi HP aman Pak, HP aman Pak, HP aman Pak. Ya sama. Saya ingin mendorong kepada orang tua supaya anak itu lebih curhat kepada orang tua daripada pada teman. Nanti kalau sudah teman bergulirnya tadi lihat. Kalau orang tua kita dengan kita. Nah, karena ini saya dapatkan bagian kecil yang ketika kita tidak ikut ada informasi tentang Islam Negara, maka kita harus libatkan orang tua. Libatkan kita yang ada di sini, sehingga mereka lebih cenderung untuk menyampaikan. Nah, saya senang sekali pada hari ini karena tambah disempurnakan ilmunya kita dengan materi hari ini, sehingga kita bertindak semakin hati-hati. Kita manusia. Ada lagi tambahan lagi satu ibu? Yang orang tua. Boleh, ibu? Ibu-ibu. Bu Mina, Bu Karin, Mina, atau dari PPL? Ya, satu ya? Sudah. Yang lain kayaknya Pak. Nanti Julia sudah. Oh, sudah. Ayo. Atau kami Mbak, nggak apa-apa? Masalah ya? Udara? Masih udara. Udara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah kepada teman-temanku yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih Pak Jarinda, Pak Rijal, Pak Hendra sudah memberi masukan pengalamannya kepada kita. Ini meskipun saya sebentar lagi pensiun, insya Allah ini menjadi masukan pengalaman buat saya.
lagi. Satu lagi. One more, ya. Ayo. Jadi kalau saya mukul gini, nanti dia mukul dia pukul di bawah. Rekam lagi. Oke, apa ayo satu lagi. Ayo cewek-cewek nih. Ini yang belum. Tarik napasnya gini ya. Gitu ya. Ya bisa ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi misalnya itu kan dimulai dari Satu. ini kurang ini ya. Kombinasi itu kan dimulai dari oh, udah bisa semua ya. Berarti nggak ada yang unik. Kasih tangan dulu. Temukan satu pendapat lagi dari saya. Itu kan dimulai dari ya, berarti gugur, nanti duduk, santai, sempang, nanti. Ya, tadi berapa menit sudah? 30 menit sudah. Mulai lagi dari awal. Duduk. Ini yang cepat. Oke, tepuk tangan gue. Kayaknya ya.
Oke, bisa jalan? Oke, dengarkan ya semuanya ya. Saya dan juga mereka agak error nih ya.
Waalaikumsalam. Masuk, Nak. Duduk, Nak. Silakan. Permisi Pak. Ya. Nakia tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Karena tugas saya nunggak. Nah, berarti Nakia sudah tahu ya alasannya kenapa Bapak panggil ke sini ya. Karena ada beberapa tugas fisika yang belum Nakia kerjakan. Nah, terus Nakia masih ingat nggak kita di kelas itu punya kesepakatan atau keyakinan? Ya, masih ingat nggak keyakinan yang pernah kita buat di kelas? Masih. Apa? Seperti mengerjakan tugas tepat waktu. Terus Dan juga mengumpulkan tugas. Terus rasa-rasa seperti rasa tanggung jawab dan apalagi masih? Disiplin. Ya, disiplin. Terus Bapak mau tanya, Nakia pengen menjadi orang yang seperti apa sih, Nak, sebenarnya? Ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Itu lagi? Ada lagi nggak selain itu? Enggak ada Pak. Nggak ada. Jadi ingin orang jadi bertanggung jawab ya. Kemudian alasan Nakia kenapa kok ada beberapa tugas yang kosong di sini, terus ada juga yang nggak ada ngumpul tapi nggak lengkap. Kenapa alasannya? Karena saya banyak kegiatan eskul. Oh, ikut ekskul. Oke, nggak apa-apa. Jadi Nakia bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini ya. Ada juga beberapa temennya yang lain juga sama. Namun dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Nakia nggak usah takut untuk melakukan kesalahan. Namun Nakia siap untuk berubah ya. Siap Pak. Oke. Terus ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang Nakia inginkan nih atau Nakia butuhkan dari kegiatan ini? Kan Nakia sekarang nilainya belum tugasnya belum dikumpul semua, tapi juga Nakia tetap mau ikut ekskul kan supaya berimbang ya. Nah, gimana ada nggak yang cara-cara Nakia supaya untuk memperbaiki kesalahannya ini? Mungkin dengan cara membagi waktu. Bagi waktu. Terus apalagi? Selain itu? Itu aja dari saya. Itu aja. Oke. Di sini Bapak ingin memberi nasihat dan arahan. Jadi pada dasarnya kita sebagai seorang murid, terutama Nakia, harus bisa bertanggung jawab ya. Karena di sini Nakia tujuannya sekolah kan. Iya. Tapi juga Nakia pengen mengikuti ekskul ya. Karena juga ekskul itu adalah bagian dari kegiatan siswa yang ada di SMA Negeri 11, yang mana siswa-siswinya bisa mengembangkan bakat dan minatnya di ekskul tersebut ya, gitu ya. Terus selain itu kita harus tahu juga bahwasanya kita harus pintar membagi waktu dan juga membagi tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Bersama guru kita bertanggung jawab atas tugas-tugas dan pekerjaan di mata pelajaran. Namun di ekskul juga kita ada yang namanya pembina ya. Di situ juga kita harus diberikan pengertian ya untuk pembinanya. Itu ya, Nak ya. Oke, siap untuk berubah Nakia? Siap Pak. Oke, jadi nanti Nakia harus bisa membagi waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan belajar dan juga tidak mengganggu kegiatan ekstrakurikulernya. Gitu ya, Nak ya. Baik, terima kasih ya, Nak ya, sudah memenuhi panggilan Bapak. Saya berharap Nakia bisa berubah, segera menyelesaikan tugas-tugasnya, dan juga bisa menerapkan ilmu kebajikan-kebajikan yang ada di sekolah seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kolaborasi baik dengan teman-temannya maupun dengan Bapak Ibu guru yang lain. Siap berubah ya, Nak ya? Siap Pak. Saya siap berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang disiplin dan bertanggung jawab.
kemarin tuh sudah mau dilerai, cuman sudah mau dimasukkan ke ruang guru. Jadi kira-kira tuh ada dendam nggak mereka sama kalian kan? Kenapa ini? Kenapa? Saya nggak gitu. Mau apa? Sabar dulu. Sabar dulu. Dia kemana adekku? Ya sabar dulu. Adekku nih main bola terus damai aja. Dia juga kayak gitu kalian. Kalian baik sini sekolah. Ini sekolah. Main bola. Ini Pak ada masalah. Saya Pak. Oh iya. Kenapa kemarin? Kenapa man? Kenapa? Namanya main bola Pak. Sudah kita ke kantor dulu ya. Ayo, sudah ikut bapak ke kantor dulu. Tinggal dulu ya, Pak Indra. Ya, makasih Pak Andi ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa? Saya mau tanya dulu. Ada masalah apa tadi? Tiba-tiba datang berdua, Pak. Langsung mau pukul rasmi sama saya, Pak. Mau pukul. Tadi mau datang. Enggak, Pak. Kali, Pak. Kemarin pas meeting, Pak. Ada saya di dalam pukul saya, Pak. Waktu Sama pas bola cup, Pak. Oh, pertandingan futsal. Iya, futsal. Oke, baik. Awal mulanya berarti di pertandingan futsal ya? Betul, Pak. Pelakunya siapa dulu nih? Pak, kemarin Salman, Pak. Sore saya, Pak. Berarti Salman ketemu nih. Siapa namanya nih? Dito, Pak. Dito. Itu kelas 10 Salman? Baik. Saya mau tanya dulu. Tadi Rasmin sama-sama sedang ngapain di Cerita ya Pak tentang kemarin masalah-masalah kemarin. Tiba-tiba Rafli sama Dito datang. Iya Pak, datang langsung ditarik ke sini saya Pak. Berantem ya? Iya Pak. Ya, saya konfirmasi dulu ya nak ya. Awal mulanya katanya di futsal. Nah, saya mau tanya dulu, berarti kemarin yang bermain futsal Dito sama timnya sama Dito ya? Itu ada masalah apa kemarin di sana? Nggak ada, Pak. Awalnya itu cuma gara teman saya kena kartu merah aja. Baru cuaca panas, baru teman saya dikasari, Pak. Jadi terjadi sedikit keras mainnya ya? Iya. Oke, Bapak mau tanya dulu. Itu udah berarti saya sudah memvalidasi tindakan kalian ya? Oke, saya mau tanya dulu. Tindakan berantem seperti tadi atau seperti di futsal kemarin dibenarkan atau tidak di sekolah? Tidak dibenarkan. Baik, saya mau tanya lagi. Dito dan Salman, tujuannya di sini mau ngapain? Sekolah supaya apa? Pindah Pak. Supaya pintar. Kegiatan futsal juga boleh nggak? Boleh ya, tapi dengan catatan Tidak Pak. itu harus jadi orang yang disiplin. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian mengenai futsal sendiri masih pengen main futsal nggak? Masih. Terus si Rafli tadi ngebelain adiknya, Nggak keluar saya, Pak. keluarganya. Iya, Pak. Terus Rasmin? Temannya dia Pak, cuman cerita tiba-tiba dia berpancing emosi saya juga Pak. Oh, jadi tadi miskomunikasi juga? Iya Pak. Sebenarnya Rasmin nggak ada masalah ya sama Nggak ada adiknya? masalah. Berarti intinya di kelasnya Iya. Salman sama kelasnya Dito. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah ketika kalian bermain futsal, itu kan kalian mengeluarkan skill-skill bermain futsal. Ya. Kalian kan bakat dan minatnya di situ ya, Nek. Oke, saya ingin tanyakan, menurut kalian di sekolah ini apakah hanya bermain futsal atau hanya belajar saja yang kita lakukan di sekolah atau keduanya? Keduanya. Dari Rafli dulu. Saya, Pak, belajar juga lah. Iya. Waktu sekolah kan harus ada esko, Pak, seperti futsal, murid. Terus Dito. Saya juga Pak. Pak. Terus si Salman sama pengen futsal sama pengen belajar juga ya Pak. Sama Rasmin sama ya. Oke, baik. Kemudian dari segi di sekolah ini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya. Kebajikan itu seperti tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, ya enggak? Menghargai perbedaan agama, suku, ras, budaya, ya, keyakinan. Itu harus kita jadikan patokan bahwa kita tuh harus harus kompak. Itu ya. Kita sesama orang Indonesia nggak perlu berantem. Paham ya sampai sini? Oke, saya mau tanya nih, konsekuensi kalau kalian berantem apa? Luka-luka, apalagi? Bisa dikeluarkan dari sekolah. Bisa dikeluarkan dari sekolah, apalagi? Sanksi. Ya. Bisa mencederai orang kan? Misalnya kalau dipukul kepalanya gagal otak. Nah, kan kasihan ya nggak? Iya Pak. Itu
Itu ya, berarti sudah tahu ya alasannya kenapa sih ngelakuin itu? Apakah ada rasa kepuasan tersendiri? Nggak ada. Apakah aku harus berantem nih gitu? Enggak ya? Enggak ya, cuman emosi sesaat berarti ya? Oke, sebelum Bapak luruskan, jadi kita harus menggunakan kebajikan tadi ya. Ada apa tadi masih ingat ya saya sebutkan? Disiplin, bertanggung jawab, lagi orasi, terus menghargai dan banyakkannya, paham ya? Baik, di sini saya tawarkan karena kalian setelah membuat kegaduhan di sekolah, ya kira-kira pengen ngelakuin apa nih supaya bisa berubah? seperti Pak, membuat video 10 kebaikan Pak pada Membuat video 10 kebaikan ya Pak, seperti guru atau teman-teman selama berapa waktunya? selama seminggu. 1 minggu. Ada lagi nggak usulan selain itu? Ada lagi nggak? Atau menyetujui usulan dari Raffi? Oke, baik, ini dari kalian sendiri ya. Berarti wajib membuat atau membuat video 10 kebaikan. Dan apapun, boleh misalnya bantu orang tua di rumah nyuci piring tapi divideokan, atau nyapu, atau bantu setrika, atau bantu gurunya pas turun dari mobil bawa pot bunga diangkatkan. Itu salah satu ya. Nah, jadi videonya bukan tujuan untuk pamer ya, Rafli ya, tapi membuktikan bahwa kita siap untuk berubah untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Paham sampai sini ya? Oke. Setelah ini Bapak minta nanti kita sama-sama berjabat tangan ya. Kita ini satu keluarga, keluarga SMA 11 sama 11. Slogannya masih ingat ya? Kalau kita saya ucapkan SMA 11. Maju bersama dan semangat. Sekarang saling salaman dan pelukan, habis itu kita tos bersama, teriak kalau bersama. Ya, salaman dulu. Pelukan. Oke. Ya, Pak. Jangan diulangi lagi ya. Oke, kita tos dulu sama-sama. Nyari, ya. Raffi teriak. Maju bersama, hebat semua.